Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Museum Kuno Hagia Sophia atau dikenal juga sebagai Blue Mosque merupakan saksi dari berbagai rezim pemerintahan selama berabad-abad. Bahkan sampai saat ini kehadirannya pun menjadi simpang siur di atas permukaan. Bukan karena kemegahan ataupun keindahan bangunan tersebut yang menjadi destinasi wisatawan yang berada di Turki. Tetapi karena alih fungsi pada Hagia Sophia, yang semulanya adalah museum, kini telah menjadi masjid. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah mencabut penggunaan museum menjadi masjid melalui putusan dari Pengadilan Administrasi Turki yang mencabut status Hagia Sophia pada 10 Juli 2020. Cabutan keputusan oleh Dewan Negara ini pun dilakukan karena keputusan kabinet pada tahun 1934 itu merupakan ilegal, sehingga perlu untuk ditetapkan dengan sah. Alih fungsi Hagia Sophia sesuai dengan keputusan Dewan Negara itu pun mendapatkan banyak penolakan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah UNESCO, yang tidak setuju museum tersebut dialihfungsikan menjadi masjid. Jika Turki ingin memberikan perubahan status pada Hagia Sophia, maka harus ditinjau sesuai dengan Komite UNESCO. Karena status Hagia Sophia telah terdaftar di situs warisan dunia sebagai museum. Hagia Sophia atau dalam bahasa Turki disebut Hagia Sophia dan Santa Sophia dalam bahasa Latin yang artinya kebijaksanaan suci. Dalam perjalanan bangunan ini pertama kali dibangun pada masa Justinian I yang dipimpin oleh Kaisar Bizantium Constantius pada tahun 360 Masehi dan digunakan sebagai gereja katedral di kota Konstantinopel atau yang saat ini dikenal sebagai kota Istanbul. Hagia Sophia pertama kali dibangun dengan struktur bangunan yang beratapkan kayu. Kemudian mengalami kebakaran karena adanya kerusuhan yang terjadi di kota Konstantinopel pada tahun 404 Masehi. Kerusuhan yang dipicu oleh konflik politik dalam keluarga besar Kaisar Arkadios pada masa kepemerintahan tahun 395 hingga 408 Masehi. Namun sangat disayangkan, karena pada akhirnya kesalahan fatal dalam pembangunan kedua Hagia Sophia menggunakan atap kayu. Kebakaran pun kembali terjadi seabad setelah pembangunan kedua kokoh berdiri. Kebakaran yang membakar Hagia Sophia yang kedua pun disebabkan karena pemberontakan yang dilakukan Nila terhadap Kaisar Justinianus yang memerintah pada masa 527 hingga 565 Masehi.
Pembangunan yang ketiga, Justinianus. Kaisar pada masa itu memberi tugas kepada Isidorus atau Milet dan Anthemius atau Tralles, arsitek yang terkenal pada masa itu, untuk membangun basilika baru. Pembangunan ini pun selesai pada tahun 537 Masehi. Hingga saat masih berdiri kokoh, Hagia Sophia menjadi tempat ibadah pada tahun 537 Masehi yang dilakukan pada masa Kaisar Justinian. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas kesempatan untuk membangun tempat ibadah seperti Hagia Sophia. Berakhirnya Hagia Sophia sebagai gereja, yaitu pada masa yang dikenal sebagai takluknya Barat atas Timur. Itu juga merupakan akhir dari masa Kekaisaran Romawi Timur yang takluk oleh Kerajaan Turki Utsmaniyah. Upaya pendobrakan tembok kokoh kota Konstantinopel pada Jumat 25 Mei 1453 Masehi sampai dengan 29 Mei 1453 oleh pasukan Turki Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal Muhammad Al-Fatih. Tahun 1935, ketika Turki berubah menjadi negara republik, Mustafa Kemal, presiden pertama Turki, mengubah Hagia Sophia menjadi museum. Hagia Sophia mengalami pembongkaran yang menampakkan peninggalan-peninggalan simbol lukisan sakral kekristenan yang saat ini dapat dilihat pada Hagia Sophia. Dua simbol agama Kristen dan Islam yang menghiasi keindahan Hagia Sophia. Di samping keindahannya dan kekayaan sejarahnya, serta usianya yang membuat UNESCO menetapkan Hagia Sophia sebagai situs warisan dunia pada tahun 1985. Akhirnya, Hagia Sophia menjadi situs sejarah yang menjadi target para wisatawan mancanegara yang datang ke Turki untuk melihat kemegahan dan nilai sejarah yang ada di Hagia Sophia. Itu tadi adalah ulasan sejarah perjalanan panjang Hagia Sophia. Menurut kalian, Hagia Sophia adalah masjid, gereja, atau museum? Berikan komentarnya pada kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tetap like dan subscribe channel YouTube Berdikari Vlog. Sampai jumpa.